Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Elviani dari kelas TPD dengan NIM 2301155. Kali ini saya akan membahas tentang osilasi Pegas F2. Abstrak. Praktikum rangkaian osilasi Pegas ini bertujuan untuk menentukan tetapan Pegas dengan melakukan percobaan ayunan Pegas yang dibebani dan menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang Pegas yang dibebani, serta mencari konstanta Pegas berdasarkan periode Pegas. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah stopwatch, penggaris, massa Pegas, dan pet simulasi. Kata kunci, osilasi Pegas, percepatan gravitasi, osilasi getaran, konstanta Pegas, gerak harmonik sederhana, periode dan hukum. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, yang keempat analisis data dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang, pada masa sekarang ini banyak alat-alat yang tidak lepas dari konsep fisika. Salah satunya adalah apabila sebuah benda yang digantungkan pada tali ringan yang tidak dapat diberi gaya tarik atau dorongan dari posisi setimbang dan dilepaskan, maka massa tersebut akan berayun dalam bidang horizontal maupun vertikal dengan gerakan yang periodik. Definisi osilasi adalah gerak bolak-balik benda di suatu setimbang dengan lintasan yang sama secara periodik berulang dalam rentang waktu yang sama. Osilasi sendiri terjadi jika sebuah sistem diganggu dari posisi ketidakseimbangan stabilnya. Osilasi dibagi dua, yaitu osilasi harmonik sederhana dan osilasi harmonik kompleks. Pada praktikum ini, yang dibahas adalah osilasi harmonik sederhana, di mana praktikum dibimbing untuk mengetahui pengaruh panjang maupun jarak tali terhadap periode. Selain itu, praktikum ini juga harus mengetahui konstanta maupun eksponen pada rumus persamaan. Tujuan. Yang pertama, menentukan tetapan Pegas dengan melakukan percobaan ayunan Pegas yang dibebani. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang Pegas yang dibebani. Permasalahan. Bagaimana menentukan tetapan Pegas dengan melakukan percobaan ayunan Pegas yang dibebani. Yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang Pegas yang dibebani. Yang kedua adalah dasar teori. Osilasi Pegas. Setiap gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama, gerak periodik atau gerak harmonik. Jika suatu partikel dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama, geraknya disebut gerak osilasi. Jika sebuah sistem fisik berosilasi di bawah pengaruhnya, di mana F adalah gaya pemulika ialah konstanta gaya dan X adalah simpangan, maka gerak benda ini adalah gerak harmonik sederhana. Salah satu sistem fisik yang mengikuti gerak harmonik sederhana adalah Pegas benda. Sistem ini dapat digunakan untuk menentukan besar kecepatan gravitasi bumi di suatu tempat. Inilah gambarnya. Hukum Newton 2 dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana ini dengan F2. F adalah gaya Hawke yakni F sama dengan E titik, di mana istilah berbentuk pada gambar sebelumnya. Dari bentuk grafik tersebut dan sifat diferensi fungsi sinus adalah kosinus, solusinya dapat dilakukan. Ini adalah solusinya dengan cos, dan sinnya. Kemungkinan solusi ini diungkapkan dalam bentuk kombinasi sinus dan kosinus. Dan yang merupakan solusi dari persamaan gerak harmonik sederhana tersebut di atas dengan tetapan. Dengan tetapannya lah berarti kemungkinan macam gerak harmonik sederhana ini bergantung pada nilai A. Ketiga adalah metodologi.
Yang pertama adalah kita buka link, yang kedua klik lab yang ditunjukkan pada gambar, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas, pilih skala dan displacement natural lag, atur variasi massa yang diinginkan, gantungkan benda pada pegas lalu tarik tabung ke bawah dan lepaskan. Catat waktu yang diperlukan untuk 10, 20, 30 getaran. Alat yang digunakan adalah simulasi pad, statif, penjepit, dan penggaris. Ini adalah data yang pertama, data yang kedua. Yang membedakan ini adalah spiring konstannya. Yang data pertama 2, dan data yang kedua itu 4. Analisis data dan pembahasan. Ini adalah analisis data. Data ini adalah data yang pertama dan ini yang data kedua. Ini adalah grafik data, gambar pertama, dan grafik kedua. Grafik ketiga dan grafik keempat. Tabel referensi linearnya, data pertama, data kedua, grafik referensi data pertama, dan grafik referensi data 2. Perhitungan. Ini adalah perhitungan referensi linear spring konstan 2. Dan perhitungan referensi linear spring konstan 4. Pembahasan. Jumlah data yang diperoleh yaitu 16 data pada data 1 dan data 16 pada data 2. Kemudian pada data 1, saya membuat grafik hubungan antara massa terhadap periode kuadrat, yang artinya semakin besar massa yang digantungkan pada pegas maka akan semakin besar juga periodenya. Begitupun dengan data 2, massa berbanding lurus terhadap periode. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan percobaan terhadap penambahan massa yang digantungkan pada pegas, disimpulkan bahwa semakin besar massa yang diberikan untuk digantungkan pada pegas, maka akan semakin besar juga periodenya. Semakin besar skala pada spiring konstan, maka akan semakin besar pula konstanta pada pegas. Tetapi jika skala yang diberikan kecil, maka konstanta pada pegas akan kecil juga. Saran, harus lebih teliti dalam pengukuran panjang pegas. Tekanan Stopwatch tetap tepat saat pegas dilepaskan pada saat pegas mencapai 3 kali getaran. Sekian pembahasan saya pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Dan sekian dan terima kasih.